Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah Bapak Dr. C. Fitriata MPD. Perkenalkan, saya Dafasya Akila Nazelia dengan NIM 2305714 dari kelas 5A Program Studi Administrasi Pendidikan akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perencanaan Penerimaan Santri Baru berbasis tes seleksi untuk menjaga mutu input di SMA plus Mualimin PPI 50 Lembang. Untuk latar belakangnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia merupakan negara berideologi Pancasila yang mencerminkan kepribadian, identitas, pandangan hidup, dan jiwa bangsa. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan dasar pelaksanaan kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat, yaitu Islam dengan jumlah lebih dari 207 juta penganut dengan persentase 87,2% dari jumlah penduduk Indonesia, Protestan sebanyak 6,9%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, Buddha 0,7%, dan Konghucu 0,05%. Berdasarkan data tersebut, jenis pendidikan di Indonesia yang berlandaskan keagamaan memiliki kontribusi besar pada proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui segmentasi jenis keagamaan. Per tahun 2020, Kementerian Agama menyebutkan terdapat 350.059 lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dengan 80% merupakan lembaga pendidikan Islam swasta yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yaitu pesantren. Pendidikan di pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga termasuk ilmu umum, life skill, dan pembekalan karakter. Pendidikan merupakan kegiatan yang dinamis, sehingga memerlukan manajemen yang baik agar tujuan pendidikan tercapai. Mutu suatu lembaga pendidikan dapat ditentukan oleh beberapa komponen. Salah satunya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan objek dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, keberadaan peserta didik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga merupakan bagian untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan pendidikan, perlu dilakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang berfungsi untuk memilih dan menyaring calon peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penerimaan santri baru merupakan tahap awal yang menentukan mutu pendidikan di pesantren. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Artinya, mutu tidak hanya terlihat dari hasil akhir, tetapi juga dari keseluruhan proses dan faktor-faktor yang terlibat, termasuk sumber daya manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan penerimaan santri baru berbasis tes seleksi merupakan langkah strategis dalam menjamin mutu input yang berpengaruh positif pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Seleksi penerimaan peserta didik harus dipahami sebagai sebuah proses mendapatkan peserta didik yang unggul, sehingga lembaga pendidikan harus merencanakan secara matang agar tujuan dilaksanakannya seleksi tercapai dan dilaksanakan secara efektif. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan tes seleksi sebagai alat ukur, pesantren dapat menyeleksi calon santri sesuai dengan standar akademik, keagamaan, dan karakter yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, perencanaan penerimaan santri baru di banyak pesantren masih belum berjalan secara sistematis, sehingga proses seleksi calon santri belum berjalan optimal dalam menyaring peserta yang memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu, mutu input santri yang masuk pun kurang terukur secara objektif karena kurangnya alat ukur yang valid dan reliable dalam menilai kemampuan akademik, keagamaan, dan karakter calon santri. Akibatnya, kualitas mutu pendidikan sulit terjaga jika perencanaan penerimaan tidak didukung oleh sistem seleksi yang baik dan terintegrasi dengan manajemen mutu pendidikan di pesantren. Salah satu pesantren yang mengadakan tes seleksi dalam penerimaan santri baru adalah SMA plus Mualimin PPI 50 Lembang.
PPI 50 Lembang memiliki visi untuk mencetak santri yang unggul tidak hanya dalam ilmu agama dan hafalan Al-Quran, tetapi juga mampu bersaing di bidang akademik dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lulusan PPI 50 tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Keberadaan lulusan yang melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi tersebut merupakan salah satu indikator bahwa proses pendidikan dan seleksi di pesantren mampu mencetak santri dengan kapasitas akademik dan keagamaan yang kompetitif. Hal ini pun menunjukkan bahwa penerimaan santri baru dan tes seleksi yang dilaksanakan oleh PPI 50 berkontribusi terhadap mutu input santri, yang selanjutnya terbukti mampu bersaing di dunia pendidikan tinggi. Dengan demikian, perencanaan penerimaan santri baru berbasis tes seleksi di SMA plus Mualimin PPI 50 Lembang memiliki relevansi yang tinggi dengan upaya menjaga mutu input lembaga pendidikan. Kemudian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan penerimaan santri baru, seperti prosedur seleksi dan administrasi, tanpa menggali secara mendalam keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan di pesantren. Ketiadaan kajian yang mengintegrasikan perencanaan penerimaan santri dengan prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan ini menjadi gap penelitian yang perlu diisi agar penerimaan santri dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana perencanaan penerimaan santri baru di SMA plus Mualimin 50 Lembang melalui tes seleksi. Kemudian bagaimana strategi tes seleksi berkontribusi terhadap mutu input pendidikan di pesantren, dan bagaimana hubungan antara skor tes seleksi awal dan kinerja akademik atau keagamaan awal santri selama 6-12 bulan pertama. Untuk batasan konseptualnya, penelitian ini akan berfokus pada teori manajemen mutu pendidikan dan manajemen peserta didik, kemudian mengacu pada teori perencanaan pendidikan dan manajemen seleksi dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren, dan membahas konsep mutu input dalam pendidikan yang berkaitan dengan kualitas calon santri yang diterima. Dalam kontekstualnya, penelitian ini akan dilakukan di SMA plus Mualimin PPI 50 Lembang dan berfokus pada perencanaan pelaksanaan tes seleksi sebagai metode penerimaan santri baru tanpa membahas metode penerimaan lain. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk menganalisis perencanaan dalam proses penerimaan santri baru di pesantren, khususnya penerimaan santri berbasis tes seleksi, serta mengevaluasi hubungannya dengan mutu input pendidikan santri. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan tes seleksi dalam proses penerimaan santri baru, mengkaji peran tes seleksi sebagai strategi menjaga mutu input pendidikan pesantren, serta menguji hubungan antara hasil tes seleksi dengan indikator mutu awal santri. Selanjutnya ada kajian pustaka. Perencanaan penerimaan santri baru merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang terstruktur dan sistematis untuk merekrut serta menempatkan calon santri agar sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan pesantren. Fizrih mendefinisikan perencanaan peserta didik sebagai rangkaian manajerial yang dimulai dari analisis kebutuhan, pembentukan panitia, penyebaran informasi, seleksi berbasis agama, penempatan, hingga pencatatan dan pelaporan. Bambang memperluas definisi tersebut dengan menyatakan bahwa manajemen perencanaan rekrutmen peserta didik merupakan proses terstruktur yang memasukkan unsur ujian ibadah seperti tahsin dan tahfiz, serta penyesuaian terhadap karakteristik pesantren dalam setiap tahapan perencanaan. Kemudian perencanaan penerimaan santri baru adalah proses sistematis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, standar, sasaran, dan prosedur yang akan dilakukan dalam penerimaan santri baru. Proses perencanaan ini mencakup penentuan jumlah santri yang akan diterima, persyaratan, dan prosedur penerimaan agar tujuan lembaga tercapai. Selanjutnya ada tujuan dari perencanaan penerimaan santri baru. Yang pertama adalah untuk menjamin kecocokan antara jumlah dan kualitas santri dengan kapasitas serta tujuan pembelajaran pesantren. Kemudian, untuk menjaga mutu operasional pesantren dan memastikan bahwa santri yang diterima memiliki potensi untuk berkembang sesuai dengan standar yang ditetapkan lembaga. Nah, tahapan perencanaannya terdiri dari analisis kebutuhan, pembentukan panitia, sosialisasi dan promosi pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi ulang, orientasi, dan penempatan santri baru di kelas dan di asrama. Selanjutnya, mengenai definisi input pendidikan. Input pendidikan merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan yang mencakup seluruh sumber daya awal yang diperlukan untuk menjalankan proses pembelajaran.
Input pendidikan mencakup perencanaan mutu, jaminan mutu proses pembelajaran, tenaga kependidikan, serta sarana prasarana. Input pendidikan tidak hanya terbatas pada peserta didik, tetapi juga mencakup kurikulum, sumber daya manusia berupa guru dan tenaga kependidikan, fasilitas pembelajaran, dan sistem manajemen yang mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks pesantren, input pendidikan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Input santri di pesantren tidak hanya dinilai dari aspek akademik, tetapi juga mencakup kesiapan dalam membaca Al-Quran dan kemampuan melaksanakan ibadah praktis sebagai bagian dari input pendidikan keagamaan. Peserta didik diposisikan sebagai input sentral yang menautkan perencanaan penerimaan, proses pembelajaran, dan target output dalam sistem pendidikan, termasuk sistem pesantren yang menggabungkan fungsi pendidikan formal dan pembinaan keagamaan. Mutu input dalam pendidikan mengacu pada kualitas dari sumber daya yang menjadi modal awal dalam proses pendidikan, terutama kualitas santri, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta perlengkapan pendukung lainnya. Mutu input sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan, karena input yang bermutu akan menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Indikator mutu input terdiri dari satu, kemampuan akademik berupa nilai rapor atau ijazah, kemudian kompetensi keagamaan dan karakter, disposisi non-kognitif berupa motivasi belajar, komitmen, dan kesesuaian nilai, kemudian kesehatan fisik dan mental, kelengkapan administrasi, serta sarana dan prasarana pendukung lembaga pendidikan. Selanjutnya, tes seleksi merupakan proses pengukuran sistematis dan objektif yang dilakukan untuk menilai kemampuan, pengetahuan, dan kesiapan calon santri dalam mengikuti proses pembelajaran di pesantren. Tes seleksi di pesantren biasanya terdiri dari beberapa komponen, seperti tes akademik yang mengukur pengetahuan umum dan dasar-dasar pembelajaran agama, tes keagamaan yang menilai kefasihan membaca Al-Quran dan penguasaan ilmu fikih dan akidah, serta wawancara untuk menilai karakter, kesiapan mental, dan motivasi calon santri. Tes seleksi memiliki peran sentral dalam mengukur kesiapan belajar calon santri sebelum memasuki lingkungan pendidikan pesantren. Tes seleksi pun membantu lembaga pendidikan untuk menyesuaikan program pembelajaran dengan kondisi awal santri. Pada penelitian terdahulu, lebih berfokus pada aspek teknis pelaksanaan penerimaan santri baru, seperti prosedur seleksi dan administrasi, tanpa menggali keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan pesantren. Pada penelitian ini, akan mengkaji dan mengintegrasikan perencanaan penerimaan santri baru dengan prinsip manajemen mutu pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada metode penelitian ini akan menggunakan design mix method dengan pendekatan sequential explanatory design, yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengukur hubungan antara hasil tes seleksi dan mutu input santri secara statistik, tetapi juga ingin memahami secara mendalam bagaimana perencanaan dan implementasi tes seleksi dilaksanakan pada konteks pesantren. Pada fase kuantitatif, penelitian ini menggunakan desain korelasional untuk menguji hubungan antara skor tes seleksi penerimaan santri baru dengan indikator mutu awal santri yang diukur melalui prestasi akademik dan keagamaan selama 6 hingga 12 bulan pertama. Pada fase kualitatif, penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami proses perencanaan dan pelaksanaan tes seleksi penerimaan santri baru. Untuk lokasinya akan dilaksanakan di SMA Plus Mualimin PPI 50 Lembang yang berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 50 Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian direncanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Untuk fase kuantitatif, populasi penelitian adalah seluruh santri baru SMA Plus Mualimin PPI 50 Lembang yang diterima melalui tes seleksi pada tahun ajaran 2025-2026 dan telah menyelesaikan masa studi 6 hingga 12 bulan pertama. Untuk fase kualitatif, populasi penelitian adalah seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tes seleksi penerimaan santri baru di PPI 50, termasuk pimpinan pesantren, kepala sekolah, koordinator penerimaan santri baru, tim penyelenggara tes, guru, dan santri.
Penelitian ini melibatkan dua variabel utama dalam fase kuantitatif, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya adalah skor tes seleksi penerimaan santri baru, dan variabel dependennya adalah mutu input santri. Operasionalisasi variabel ini mencakup definisi konseptual, definisi operasional, indikator, skala pengukuran, dan instrumen untuk setiap variabel dan subvariabel. Kemudian untuk instrumennya dalam fase kuantitatif akan menggunakan dokumen sekunder berupa arsip skor tes seleksi penerimaan santri baru tahun ajaran 2025-2026, dokumen prestasi santri berupa rapor semester 1 dan atau semester 2, serta kartu penilaian keagamaan. Untuk fase kualitatifnya, instrumennya berupa penulis sendiri, yaitu researcher as instrument, yang dilengkapi dengan berbagai alat bantu pengumpulan data. Penulis dibekali dengan pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi, dan pedoman analisis dokumen. Kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan instrumen yang difokuskan pada instrumen untuk fase kualitatif berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman analisis dokumen. Untuk pengembangan pedoman wawancara dilakukan melalui literatur review, konsultasi dengan ahli, penyusunan draft awal, validasi ahli, dan revisi. Untuk pedoman analisis dokumen dikembangkan dengan merujuk pada kerangka analisis konten. Untuk teknik pengumpulan data kuantitatifnya dilakukan melalui statistik deskriptif, uji asumsi statistik melalui uji normalitas, uji linearitas, uji homoskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian ada analisis korelasi dan analisis regresi berganda. Untuk pengumpulan data kualitatifnya dilakukan melalui familiarisasi dengan data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Untuk validitas dan keabsahan data secara kuantitatif akan dilakukan melalui validitas internal, validitas eksternal, validitas konstruk, dan validitas kesimpulan statistik. Pada kualitatif akan dilakukan kredibilitas berupa triangulasi, member checking, problem engagement, dan peer debriefing, serta transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Baik, sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, penelitian ini perlu dilakukan karena tahap penerimaan santri baru merupakan penentu awal mutu pendidikan pesantren, khususnya pada mutu input santri. Namun dalam praktiknya masih banyak pesantren yang belum melaksanakan perencanaan secara sistematis, terukur, dan menggunakan instrumen seleksi yang valid, sehingga kualitas santri yang diterima sulit dikontrol secara objektif. Nah, kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas proses pembelajaran serta mutu lulusan. Selain itu, penelitian terdahulu pun cenderung membahas aspek administratif atau aspek teknis pelaksanaan penerimaan santri baru, belum mengaitkannya secara mendalam dengan manajemen mutu input pendidikan dan konsep input proses output. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi gap penelitian tersebut dan memberikan dasar ilmiah bagi perbaikan sistem penerimaan santri baru di pesantren. Pertanyaan kedua, perencanaan penerimaan santri baru berbasis tes seleksi dan mutu input pendidikan ditetapkan sebagai fokus penelitian karena variabel tersebut memiliki peran strategis dalam sistem manajemen pendidikan. Mutu input santri yang mencakup kemampuan akademik, keagamaan, dan kesiapan belajar sangat berpengaruh pada mutu proses pembelajaran dan output lulusan. Tes seleksi pun dipilih sebagai fokus karena berfungsi sebagai instrumen standarisasi dan diagnosis awal untuk mengukur kesiapan calon santri secara objektif. Dan dengan memusatkan perhatian pada kedua variabel ini, maka penelitian dapat menganalisis secara langsung keterkaitan antara hasil seleksi awal dengan kinerja akademik atau keagamaan santri pada 6 hingga 12 bulan pertama, sehingga fokus penelitian ini relevan secara teoritis dan praktis. Untuk pertanyaan ketiga, pendekatan dan metode penelitian berupa mixed method dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis proses perencanaan, mekanisme seleksi, serta hubungan antara hasil tes seleksi dengan mutu input santri. Dalam proposal pun dijelaskan pentingnya memperoleh data empiris yang dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan tes, maupun hasil awal pembelajaran santri. Nah, kemudian mixed method ini memungkinkan penulis untuk
menggali data secara sistematis mengenai prosedur seleksi, kriteria penilaian, dan dampaknya terhadap capaian santri dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pendekatan dan metode ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara komprehensif. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu SMA plus Mualimin PPI 50 Limbang dipilih karena sekolah ini telah menerapkan sistem penerimaan santri baru berbasis tes seleksi secara konsisten dan memiliki visi untuk mencetak santri yang unggul secara akademik dan keagamaan. Nah, lulusan SMA PPI 50 Lembang pun melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara mutu input, proses pendidikan, dan output lulusan. Selain itu, SMA plus Mualimin PPI 50 Lembang ini dinilai relevan dan representatif untuk mengkaji praktik perencanaan penerimaan santri berbasis seleksi dalam konteks pesantren modern, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi best practice dan rujukan bagi lembaga pendidikan Islam lainnya. Cukup sekian presentasi dan tanya jawab karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.